Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik calon siswa SMK Negeri Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara mendaftar akun PPDB SMK Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah tahun 2024. Pertama, teman-teman harus login dulu. Pastikan sudah login, ingat dengan username dan password yang diberikan dalam kartu akun. Kemudian ketika sudah login, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Mungkin pertama akan saya tunjukkan dulu mengenai tampilan ini ada apa saja. Bagian atas kiri ini ada tombol power, fungsinya untuk keluar. Kemudian di kanan ini ada informasi nama dari calon siswa. Kemudian di atas ini ada 3, home, timeline, dan akun. Home adalah halaman form yang perlu kita isi untuk melakukan pendaftaran. Yang di dalamnya ada 6 poin, yaitu poin pendaftaran sekolah dan jurusan, informasi data pribadi, informasi akademik dan prestasi, kemudian data keluarga, data kondisi keluarga, dan unggah berkas. Kemudian di timeline, di sini akan berisi garis waktu dari seleksi PPDB tahun 2024, yaitu seleksi tahap 1 pemberkasan, tahap 2 akademik, tahap 3 seleksi psikologi dan kebugaran, dan pengumuman hasil akhir. Ada timeline waktunya dan nanti pengumuman juga akan dimunculkan di halaman ini. Kemudian ada akun, di sini adalah halaman untuk mengganti informasi pribadi, bisa mengganti username dan mengganti password. Baik, kita akan menuju halaman form untuk mengisi data diri. Yang pertama adalah mengisi pendaftaran. Di sini silakan dibaca petunjuk pengisian. 1. Isi data pada kolom di bawah ini dengan benar. 2. Klik tombol simpan warna hijau setelah selesai mengisi data. 3. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pada bagian berikutnya. Di bagian bawah form, di sini ada 2 tombol, yaitu tombol simpan dan tombol selanjutnya. Nanti ketika di halaman kedua akan 3 tombol, tombol simpan, selanjutnya, dan ada tombol kembali untuk ke section sebelumnya. Oke, mari kita isi. Yang pertama di sini adalah pilihan pertama untuk sekolah yang ingin dituju, dan ada pilihan kedua. Pilihan pertama di sini ada kategori sekolah boarding dan semi boarding. Sedangkan pilihan kedua langsung sekolah semi boarding. Yang artinya teman-teman bisa menempatkan sekolah boarding di pilihan pertama dan semi boarding di pilihan kedua, atau semi boarding di pilihan pertama dan semi boarding juga di pilihan kedua. Namun tidak bisa menempatkan posisi semi boarding di pilihan pertama dan boarding di pilihan kedua. Seperti itu tidak bisa. Mari kita isi. Sekolah pertama kita isi boarding. Katakanlah tujuannya ingin di Semarang. Kemudian pilih kompetensi keahlian. Di sini telah disediakan berbagai macam kompetensi keahlian yang ada di sekolah. Misal di semi boarding sekolah misal Wonosobo. Ada berbagai macam kompetensi keahlian yang bisa teman-teman pilih. Pilihan pertama kita buat boarding di Semarang elektro. Pilihan kedua kita ambil Purworejo dengan keahlian furniture. Kemudian adalah lokasi tes akademik. Teman-teman silakan pilih lokasi tes terdiri dari sekolah boarding dan semi boarding. Pilih yang terdekat dengan lokasi teman-teman saat ini. Misal teman-teman tinggal di Semarang, maka pilih yang Semarang. Teman-teman tinggalnya di Rembang, silakan isi yang di Rembang. Meskipun daftarnya ke Semarang, ke Purbalingga dan sebagainya, tapi pilih sekolah yang terdekat dengan lokasi teman-teman saat ini. Oke, silakan diisi. Di sini saya contohkan Wonosobo. Kemudian masukkan email siswa. Jika sudah, pastikan selalu klik tombol simpan. Nah, setelah klik simpan, baru klik tombol selanjutnya. Di sini kita berada di halaman kedua, yaitu mengenai isian data pribadi. Apa saja yang perlu diisi? Pertama ada nomor kartu keluarga, ada 16 digit. Nomor kartu keluarga itu berbeda dengan nomor NIK. Silakan dicek di kartu keluarga. Kemudian nama lengkap. Kemudian tempat lahir. Silakan diisi, misal tempat lahirnya adalah, tentu saja ini harus disesuaikan dengan yang ada di KTP atau di KK.
kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian agama. Di sini ada pilihan Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan. Kemudian status anak, maksudnya adalah teman-teman saat ini apakah merupakan anak kandung atau anak angkat atau anak tiri. Lebih detailnya, apabila teman-teman agak kebingungan dengan pilihan-pilihan semacam ini, silakan cek di Juknis yang telah disediakan di halaman dashboard. Kemudian tinggi badan silakan diisi. Kemudian berat badan. Kemudian golongan darah A, B, AB, dan O atau tidak tahu. Kemudian nomor WhatsApp. Kemudian alamat sesuai KTP teman-teman. Atau jika belum punya KTP, maka alamat sesuai dengan KK atau KTP orang tua. Diisi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten silakan disesuaikan. Kecamatan, desa, kemudian RT RW, kemudian alamat. Di sini bisa diisikan nama jalan dan ancer-ancer atau penanda, semisal Jalan Kalimasada nomor 12. Nah, boleh diberikan keterangan misal samping toko elektronik Banjar. Nah, misal nama tokonya Banjar. Nah, silakan ditulis Jalan Kalimasada nomor 12 samping toko elektronik Banjar. Kemudian diisikan kode pos dan dipilih alat transportasi menuju sekolah saat SMP. Nah, di sini ada beberapa opsi: sepeda ontel ya, kemudian sepeda motor, mobil, transportasi umum, ojek online, atau jalan kaki. Kemudian di bawah ini ada alamat domisili atau tempat tinggal. Tempat tinggal di sini ada opsi apakah sesuai dengan KTP atau tidak. Nah, misal sesuai, silakan diklik di sini, maka switch-nya akan aktif seperti ini. Maksudnya adalah, misal teman-teman tinggal di Kalitengah, Purwanegara, Kabupaten Banjar, dan saat ini teman-teman benar tinggal di sana, maka diaktifkan tombolnya. Tapi misal contohnya teman-teman kelahiran Banjarnegara, tapi saat ini tinggalnya ada di Magelang. Nah, maka dimatikan centangnya, kemudian diisi tempat tinggal saat ini. Begitu. Di sini saya contohkan tinggal di tempat yang sama. Ingat, sebelum klik selanjutnya selalu klik simpan. Lalu selanjutnya, kita berada di halaman isian yang ketiga, yaitu tentang informasi akademik dan prestasi. Silakan diisi nama sekolah, kemudian status sekolah, apakah sekolah negeri atau sekolah swasta, kemudian pilih akreditasi, apakah A, B, atau C, kemudian nama kepala sekolah, semisal kemudian nama guru BK, kemudian nomor WhatsApp guru BK. Selanjutnya, teman-teman isikan rata-rata nilai akhir semester 1 sampai 5. Nah, untuk mendapatkan angka dari rata-rata nilai akhir, teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Namun, disarankan teman-teman meminta surat itu secara resmi ke sekolah. Maksudnya adalah teman-teman yang saat ini bersekolah di SMP, datang ke wali kelas, tanyakan mau minta surat keterangan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Formatnya disediakan. Setelah ini saya tunjukkan tempatnya di mana. Nilainya yang perlu diisi adalah nilai matematika, kemudian nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dan nilai IPA. Selanjutnya adalah data prestasi.
Di sini teman-teman bisa mengisikan maksimal sampai 4 prestasi. Saya contohkan satu. Ketika ditambahkan data prestasi, silakan klik tambah data prestasi ya. Kemudian nama lombanya. Nah, misal lomba tilawah, kemudian kategorinya apakah individu atau kelompok. Jenis lombanya apakah berjenjang atau tidak berjenjang. Berjenjang itu maksudnya adalah lomba yang diselenggarakan mulai dari tingkat kota, kemudian yang juara satu naik ke tingkat provinsi, yang juara satu naik ke tingkat nasional. Itu namanya lomba berjenjang. Kemudian yang tanpa berjenjang adalah lomba yang diadakan hanya satu kali, saat itu selesai. Begitu. Kemudian peringkat, di sini silakan dimasukkan juara berapa, apakah juara 1, 2, atau 3. Kemudian tingkat lombanya yang diakui minimal adalah tingkat kabupaten. Jika lomba itu kok tingkat kecamatan, begitu mohon maaf belum bisa diakui. Maka jika tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional silakan dimasukkan. Kemudian diisikan penyelenggara dari lomba tersebut, yaitu semisal adalah pemerintah Kota Tegal, semisal ya. Kemudian silakan diupload piagam penghargaan juaranya. Nah, di sini juga yang menjadi syarat lomba itu diakui atau kejuaraan itu diakui ketika teman-teman benar-benar juara dan memiliki piagam penghargaan atas kejuaraan tersebut. Silakan klik choose file. Kemudian upload file yang merupakan piagam penghargaan. Semisal di sini saya uploadkan piagam lomba ini, open, lalu saya simpan. Di sini tidak bisa tersimpan karena file yang tadi saya upload ukurannya 2 MB. Sedangkan ukuran maksimal untuk file upload adalah 500 KB. Silakan dipilih ulang piagam lomba kecil. Kemudian jika sudah terupload, nama filenya muncul di sini, klik simpan. Dan data prestasi sudah muncul satu di sini. Teman-teman bisa menambahkan sampai maksimal jumlahnya adalah 4. Halaman ini sudah terisi semua, lalu kita klik simpan. Lalu klik selanjutnya. Kita berada di halaman data keluarga. Nah, di sini data keluarga adalah informasi mengenai ayah, ibu, dan wali. Nama ayah, silakan isikan nama ayah. Kemudian NIK ayah 16 digit. Nomor kakak ayah. Nomor kakak sama ya, anak, ayah, ibu, nomor kakaknya jadi 1. Kemudian status ayah, apakah masih hidup atau mohon maaf sudah meninggal. Silakan diisi sesuai dengan kondisi teman-teman. Kemudian kota KTP ayah. Jenis pekerjaan ayah di sini diberikan opsi, yaitu PNS, TNI, Polri, atau wira swasta, atau buruh, atau mengurus rumah tangga, atau pensiunan, atau tidak bekerja, atau perdagangan atau pertanian, atau nelayan, atau industri, atau karyawan swasta, atau karyawan honorer. Silakan diisi. Semisal saya masukkan adalah buruh. Sampingnya ada isian mengenai pekerjaan ayah. Maksudnya apa? Yang tadi adalah jenisnya. Kemudian di sini silakan diisikan informasi detailnya. Semisal buruh bisa buruh tani. Atau semisal jenisnya adalah PNS, TNI, Polri. Nah, silakan diisi di mana tempat bertugas. Apabila semisal wira swasta, nah ditulis bisnisnya apa. Contoh lagi apabila merupakan pensiunan, nah silakan diisi pensiun dari perusahaan atau instansi apa. Kemudian nomor HP ayah dan pendidikan ayah. Maksudnya pendidikan adalah tempat terakhir lulus. Semisal lulusnya SD, maka dimasukkan SD. Lulusnya SMP, dimasukkan SMP. Nah, isian seperti tadi
dilakukan juga untuk data ibu, mulai dari nama ibu, NIK, kemudian nomor KK, status ibu apakah hidup atau meninggal, kota ibu, jenis pekerjaan ibu, nomor HP ibu. Lalu pendidikan ibu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada switch untuk menunjukkan apakah teman-teman punya saudara kandung atau sepupu yang bersekolah di SMKN Jateng di Semarang. Atau maksudnya adalah yang bersekolah di SMK Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah. Semisal ada, oh sepupuku ada kemarin, misal, maka dituliskan tahun angkatannya. Maksudnya adalah tahun ketika saudara atau sepupunya masuk. Misal tahun kemarin, maka diisi tahun 2023. Klik simpan, lalu klik selanjutnya. Sekarang kita berada di halaman informasi data kondisi keluarga. Pertama adalah informasi nomor kartu miskin. Silakan teman-teman dicek lagi DTKS-nya, PKS-nya, KIP, PKH, dan SKTM, dicek nomornya berapa. Dimasukkan. Kemudian jenis kartu miskinnya silakan dipilih apakah KPS, KIP, PKH, DTKS, atau SKTM. Kemudian status orang tua. Isian status orang tua ini ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama orang tua lengkap, ayah ibu kandung, artinya yang di rumah yang tinggal dengan teman-teman adalah ayah kandung dan ibu kandung. Kemudian orang tua lengkap, salah satu ayah atau ibu tiri, semisal orang tua bercerai, kemudian teman-teman ikut ayah, dan ayah menikah lagi, maka itu masuknya ke kategori kedua. Yang ketiga, yatim atau piatu karena cerai hidup. Seperti sebelumnya, semisal ayah dan ibu kandung itu bercerai dan teman-teman ikutnya ke ayah dan tidak tinggal dengan ibu, maka itu masuknya ke kategori cerai hidup. Kondisi yang sama persis, tapi penyebabnya adalah cerai dengan salah satu ayah atau ibu meninggal. Dan terakhir adalah yatim piatu, ayah dan ibu tidak ada semua. Kemudian jenis tinggal, di sini ada beberapa pilihan bersama kedua orang tua, entah orang tua kandung maupun orang tua tiri. Tinggal dengan salah satu orang tua, apakah cerai hidup atau cerai mati, dan tinggal dengan saudara atau nenek atau kakek atau siapapun atau di panti asuhan yang mana teman-teman itu statusnya adalah yatim piatu. Kemudian jumlah orang tua bekerja, apakah ayah saja, ibu saja, atau keduanya, atau tidak keduanya, silakan disesuaikan. Kemudian jumlah tanggungan, maksudnya adalah jumlah anak dalam keluarga. Semisal teman-teman adalah anak pertama dan punya adik satu, maka tanggungannya adalah 2. Tapi misal ceritanya teman-teman anak pertama tapi punya adiknya 3, maka jumlahnya adalah lebih dari 2. Selanjutnya pilihan pendapatan UMK. Di sini maksudnya adalah di tempat tinggal teman-teman saat ini, misal tinggalnya itu di Blora, misal UMK Blora adalah 2.100.000 sekian. Silakan diisi di form sampingnya nominal pendapatan orang tua, berapa total pendapatan ayah ibu yang bekerja, atau yang bekerja ayah saja ya diisi pendapatan ayah saja. Jika yang bekerja ayah bekerja dan ibu bekerja, maka silakan diisi keduanya, total dari keduanya. Kemudian status kepemilikan rumah.
rumah yang teman-teman tinggali saat ini, apakah tanah sendiri dan bangunan sendiri? Apakah tanahnya warisan tapi bangunannya bangun sendiri? Apakah tanah warisan dan bangunannya juga warisan? Ataukah menumpang keluarga atau saudara atau kerabat atau ngontrak atau teman tinggal di panti asuhan? Silakan disesuaikan. Kondisi lantai rumah, apakah keramik atau tegel atau tanah? Kemudian kondisi dinding rumah, apakah dindingnya adalah batu bata yang diplester atau batu bata yang tidak diplester, atau kayu atau triplek atau papan, atau bambu rumbia atau gedek. Kemudian daya listrik, jika tidak tahu tanyakan ke orang tua apakah daya listriknya 450, 900, 1300 atau di atas 1300. Kemudian pemakaian listrik 1 bulan terakhir, tanyakan ke orang tua ketika bulan Januari kemarin membayar tagihan listriknya berapa, apakah kurang dari 49.000 ataukah 50 sampai 99 dan seterusnya. Silakan disesuaikan. Jika sudah diisi semua, lalu klik simpan. Setelah klik simpan, klik selanjutnya. Dan sampailah kita di halaman terakhir, yaitu tentang unggah berkas dari semua berkas yang dibutuhkan. Oke, sebelum kita mengisi ini, saya minta teman-teman untuk menyiapkan semua berkasnya dalam satu folder, lalu dinamai sesuai dengan nama berkasnya. Dan untuk berkas-berkas yang kami berikan format, teman-teman bisa mendownloadnya di halaman timeline, di sini ya, di atas kiri, klik timeline, kemudian ada download lampiran file. Di sini ada surat keterangan nilai rapor, silakan di-download. Nilai rapor ini adalah surat keterangan yang dimintakan ke SMP. Kemudian fakta integritas nanti ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Kemudian form persetujuan tinggal di asrama. Kemudian slip gaji orang tua. Kemudian surat rekomendasi kepala sekolah yang juga dimintakan ke SMP. Kemudian surat pernyataan penggunaan listrik. Nah, ini bisa dilampirkan berupa nota atau struk pembayaran tagihan listrik bulan Januari. Nah, setelah di-download, kemudian diisi, disiapkan, saya minta teman-teman untuk menyiapkan satu folder semacam ini. Katakanlah foldernya kita namai berkas. Dan isinya itu semua kebutuhan yang perlu di-upload. Apa saja yang perlu diupload? Kita kembali ke halaman isian, yaitu ada file foto dengan format JPG atau PNG dengan ukuran 3x4, backgroundnya warna merah. Contohnya adalah seperti ini. Semua file ukuran maksimal adalah 500 KB, jadi diperhatikan ukuran filenya. Yang pertama tadi adalah foto ukuran 3x4 background merah. Sekalian kita upload. Kemudian kartu keluarga dengan format PDF. Nah, ketika sudah ngumpul seperti ini itu kan enak ketika nguploadnya. Kemudian KTP ayah, kemudian KTP ibu, lalu KTP wali. KTP wali ini sifatnya tidak wajib ketika ayah dan ibu ada, namun wajib untuk diisi ketika ayah dan ibu tidak ada. Kemudian surat keterangan meninggal dunia jika ada. Kemudian akta kelahiran. Kemudian kartu NISN. Di sini bisa teman-teman foto dari kartu OSIS yang tertera nomor NISN-nya, lalu dibuat menjadi file PDF. Jika tidak punya, silakan bisa dicek di Google cara mengetahui NISN. Nah, nanti
tinggal memasukkan nama, tanggal lahir, dan nama ibu, akan muncul NISN-nya. Cukup di screenshot saja, lalu dijadikan PDF untuk diupload. Kemudian surat miskin. Kemudian bukti pembayaran rekening listrik. Kemudian slip gaji penghasilan. Lalu foto rumah tampak depan. Foto rumah tampak kiri. Foto rumah tampak kanan. Foto ruang utama. Foto ruang tidur. Foto kamar mandi. Dan terakhir foto dapur. Foto yang saya uploadkan di sini hanya contoh, nanti dipastikan fotonya itu adalah foto yang benar-benar kelihatan dan menunjukkan apa adanya kondisi teman-teman. Semisal depan rumah ya difoto saja depan rumahnya, sampingnya ya difoto saja sampingnya. Apabila kok sampingnya itu berdempetan atau mepet dengan rumah tetangga, difoto saja perbatasannya agak jauh biar kelihatan kalau memang rumahnya berdempetan dengan tetangga. Selanjutnya di sini perlu diupload adalah file-file yang telah disediakan formatnya. Yang pertama adalah surat keterangan rapor semester 1 sampai 5, tentu saja yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Silakan diupload. Ijazah atau surat rekomendasi kepala sekolah bagi yang belum lulus. Yang sudah lulus silakan diupload ijazah saja. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter negeri. Detailnya silakan dicek di petunjuk teknis. Kemudian surat bersedia tinggal di asrama. Dan terakhir adalah fakta integritas. Nah, sampai sini teman-teman, sebelum klik kunci data, pastikan teman-teman sudah yakin filenya benar. Teman-teman juga bisa ngecek ke halaman sebelumnya, apakah sudah benar semua atau belum. Jika sudah, silakan teman-teman klik kunci data. Di sini data teman-teman tidak akan diproses ketika teman-teman belum ngeklik kunci data. Nah, ketika klik kunci data akan muncul sekali lagi pemberitahuan atau untuk memastikan apakah sudah yakin atau belum dengan data tersebut. Saya sudah membaca serta menyetujui syarat dan ketentuan berlaku, dicentang. Lalu klik kunci data. Sampai sini halaman home akan berubah menjadi informasi yang tadi teman-teman isi. Mulai dari data pendaftaran, data pribadi, data akademik, data keluarga, data kondisi keluarga, dan daftar berkas. Nah, ketika sudah sampai di halaman ini, teman-teman dipastikan datanya sudah masuk ke sistem dan bisa diproses untuk diseleksi. Begitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Kami tentu mengharapkan yang terbaik kepada teman-teman pendaftar semua. Semoga dilancarkan pendaftarannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.